Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syauki Labib. Nama saya Rahayu Wandayati. Nama saya Ilyas Saputra. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama, apa itu PPh 21? PPh 21 atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Penghasilan yang dimaksud berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri menurut Peraturan Nomor 31 PJ 2009. Pembayaran PPh 21 dilakukan pada tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan dengan benar oleh pemberi kerja dan pihak pemotong lainnya dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai kredit pajak atau pengurang atas PPh yang terutang di akhir tahun. Bila yang menerima penghasilan merupakan wajib pajak luar negeri, pemungutan PPh-nya diatur dalam pasal 26 Undang-Undang PPh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan atau Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 31 PJ 2012 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21 atau 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi, maka dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21 adalah sebagai penghasilan yang dipotong oleh PPh pasal 21 atau 26. Yang pertama ada penghasilan yang diterima pegawai secara teratur ataupun tidak teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah yang diterima penerima pensiun secara rutin berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan-tunjangan, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap. Kemudian yang kedua ada menerima uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau jaminan hari tua, uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja. Kemudian yang ketiga ada penghasilan pegawai yang tidak tetap atau tenaga lepas seperti upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima, serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, latihan, atau pemagangan yang merupakan calon pegawai. Kemudian yang keempat ada imbalan kepada bukan pegawai seperti honorarium, uang saku, hadiah, kemudian komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sehubungan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri. Selanjutnya ada penghasilan yang tidak dipotong oleh PPh pasal 21. Yang pertama ada pembayaran dan berbagai macam asuransi. Kemudian yang kedua ada penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan wajib pajak selain pemerintah atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus atau deemed profit. Kemudian yang ketiga ada iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara jam sostek yang dibayar oleh pemberi zakat, pemberi kerja. Kemudian yang keempat, zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Kemudian yang kelima, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu, pasal 3 ayat 3 huruf I Undang-Undang PPh. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PMK nomor 246 PMK nomor 3 2008. Selanjutnya sesuai pasal 8 ayat 2 per 31 PJ 2009, pembayaran pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja pemerintah merupakan penerimaan kenikmatan. Selanjutnya ada beberapa ketentuan lainnya. Yang pertama ada pemotong pajak
pajak wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai kerja tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima jaminan hari tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun. Kemudian yang kedua ada pemotongan PPh pasal 21 wajib memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21 tahunan dengan menggunakan form 1721A1 atau 1721A2 kepada pegawai tetap termasuk penerima pensiun bulanan dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwim berakhir. Kemudian yang ketiga, apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka bukti pemotongan yaitu form 1721A1 atau 1721A2 diberikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya 1 bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada penerima penghasilan wajib menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak PPh pasal 21 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi subjek pajak dalam negeri. Perkenalkan, nama saya Rahayu Wandayanti. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Yang pertama yaitu penerimaan penghasilan yang tidak dipotong pajak. Yang pertama yaitu pejabat perwakilan diplomati dan konsultan atau pejabat lain negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaan tersebut, serta negara yang bersangkutan menerima perlakuan timbal balik, yaitu seperti pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalani usaha atau kegiatan pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Selanjutnya, pemotongan pajak PPh 21 dan PPh 26 sesuai dengan pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK 03 Tahun 2008. Pemotongan PPh 21 dan PPh 26 yaitu yang pertama bendahara pemerintah baik pusat maupun daerah. Kedua, orang pribadi dan badan yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Ketiga, dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja atau Jamsostek, badan yang membayar honorarium atau pembayaran lainnya kepada jasa tenaga ahli, orang pribadi, subjek pajak luar negeri, dan peserta pendidikan, pelatihan, dan magang. Kelima, penyelenggara kegiatan pemerintah, organisasi, perkumpulan, orang pribadi, dan lembaga lainnya. Selanjutnya, tarif penghasilan pajak 21. Yang pertama yaitu pegawai tetap, penerima pensiunan bulanan, pegawai tidak tetap, pemagang dan calon pegawai, serta distribusi MLM atau direct selling dan kegiatan sejenisnya dikenakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh dikalikan dengan penghasilan kena pajak atau PKP. Nah, PKP ini dihitung berdasarkan yang pertama pegawai tetap. Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto, maksimum 6 juta rupiah setahun atau 500.000 sebulan. Dikurangi iuran pensiun, jaminan hari tua, dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Kedua, penerima pensiunan bulanan. Penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun 5% dari penghasilan bruto, maksimum 2.400.000 setahun atau 200 sebulan dikurangi PTKP. PTKP itu apa? Penghasilan tidak kena pajak. Yang ketiga yaitu pegawai tidak tetap, pemagang, calon pegawai. Penghasilan brutonya itu dikurangi PTKP yang diterima atau diperoleh oleh jumlah yang disetahunkan. Yang keempat, distributor MLM atau direct selling dan kegiatan sejenisnya. Penghasilan bruto tiap bulan dikurangi PTKP per bulan. Yang kedua dari tarif pajak penghasilan 21 yaitu
Yang kedua, penerima honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi, beasiswa, dan pembayaran lainnya sebagai imbalan atas jasa dan kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan. Mantan pegawai yang menerima jasa produksi, tantim gratifikasi, bonus, peserta program pensiun yang menarik dana pada dana pensiun dikenakan tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh dikalikan dengan penghasilan bruto. Yang ketiga yaitu tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, akuntansi, akuntan maksudnya ya, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Dikenakan tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh dikali 50% dari perkiraan penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan. Keempat, pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang dan calon pemagang, serta pegawai tidak tetap lainnya yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang besarnya melebihi 300.000 sehari, tetapi dalam 1 bulan takwin jumlahnya tidak melebihi dari 3 juta rupiah dan tidak dibayar secara per bulan, maka PPh pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% dari penghasilan bruto dikurangi 300.000. Yang kelima yaitu penerima pesangon, tebusan pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus dikenakan tarif PPh pasal PPh final sebagai berikut ya. Tarif PPh-nya itu pasal 21 uang pesangon sebesar 0% dari penghasilan bruto sampai dengan 50 juta. Sebesar 5% atas penghasilan bruto di atas 50 juta sampai 100 juta. Sebesar 15% atas penghasilan bruto di atas 100 juta sampai 500 juta. Sebesar 25% atas penghasilan bruto di atas 500 juta. Yang keenam yaitu pejabat negara atau PNS, anggota TNI atau Polri yang menerima honorarium dan imbalan lain yang sumber dananya berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah yang dipotong PPh pasal 21 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final, kecuali yang dibayar kepada PNS golongan 2D ke bawah, anggota TNI, Polri atau berpangkat Peltu, Aibtu ke bawah. Selanjutnya, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Teman-teman bisa dilihat di sini gambarnya sudah terpampang jelas ya. Besarnya PTKP sesuai dengan peraturan pemerintah keuangan nomor 122 garis miring 010 garis miring PMK garis miring 2015 seperti dalam tabel berikut. Di sini terdapat keterangan PTKP setahun, PTKP kena pajak, tarif PPh 21, wajib pajak orang pribadi yaitu sebesar 36 juta. Penghasilan kena pajaknya sampai dengan 5 juta. Tarif PPh-nya yaitu 5%. Terus tambahan untuk WP yang kawin itu wajib pajaknya tambah 3 juta. Jadi penghasilan kena pajaknya 50 juta sampai 210 juta. Tapi tarif PPh-nya 15%. Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung PTKP setahun itu yang pertama besarnya PTKP upah harian untuk tenaga lepas yaitu 300 juta, tetapi dalam 1 bulan takwin tidak melebihi dari 3 juta maksudnya ya. Kedua, besarnya PTKP dilihat dari status perkawinannya. K sama dengan kawin, TK sama dengan tidak kawin. Bisa dilihat di sini
TK sama dengan 0, berarti TK tidak kawin gitu ya, sama dengan 36 juta per tahun. Per bulannya itu bisa dilihat sini 3 juta. Dasar perubahan ini mengacu pada PMK 0122 garis miring PMK 010 2015. Di sini K sama dengan 0, kawin tapi tidak punya anak, sama dengan 39 juta per tahun. Bisa dilihat di sini Pak. Per bulannya 3.250.000. Nah, dari angka ini dihasilkan 39 juta per tahun sama dengan 42 juta per tahun kalau misalkan anaknya 2, dan kalau misalnya anaknya 3, 45 juta per tahun dan seterusnya. Yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif lebih besar atau lebih tinggi sebesar 120%. Perubahan terbaru tentang perubahan kenaikan pendapatan tidak kena pajak atau PKP ini tertuang dalam PMK 0122 garis miring PMK 010 tahun 2015. Peraturan ini dikeluarkan tanggal 29 Juni 2015 Pertama, hitung jumlah penghasilan bruto yang menjadi objek PPh 21. Yang kedua, kurangi dengan biaya jabatan dan iuran-iuran sama dengan jumlah penghasilan neto, terus disetahunkan. Yang ketiga, kurangi penghasilan neto dengan PTKP, penghasilan kena pajak atau PKP. Yang keempat, kalikan PKP dengan tarif pajak pasal 17 sama dengan PPh 21 terutang. Catatan penting dalam penghitungan pajak penghasilan PPh 21. Yang pertama, wajib pajak yang belum memiliki NPWP akan dikenakan dengan tarif lebih tinggi, yaitu PPh 21 yang terutang dikali 120%. Kedua, silakan boleh melakukan tahun 2007. Yang keenam, iuran pensiun ditentukan oleh lembaga keuangan yang pendiriannya disahkan dalam peraturan Menteri Keuangan dan ditunjuk oleh perusahaan. Iuran yang ditanggung perusahaan tidak menambah penghasilan, tapi tidak boleh sebagai pengurang. Yang ketujuh, penghasilan neto disetahunkan dikalikan 12 bulan jika bekerja mulai awal tahun atau banyaknya bulan selama dia bekerja di tahun takvim tersebut. Yang kedelapan, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Untuk wajib pajak wanita yang menikah, maka PTKP hanya sebesar untuk dirinya sendiri, kecuali jika ada keterangan suaminya menganggur dan ada surat keterangan yang minimal diketahui kecamatan. Yang kesembilan, pemberian tunjangan pajak merupakan tambahan penghasilan. Namun, jika pajak karyawan ditanggung oleh perusahaan itu bukan menjadi penghasilan, namun bagi perusahaan tambahan PPh tersebut tidak boleh dijadikan sebagai biaya operasional. Terakhir, 10. Pemberian tertuang dengan nama dan dalam bentuk apapun bukan menjadi objek pajak, namun perusahaan juga tidak dikenakan sebagai biaya operasional. Selanjutnya, contoh penghitungan honorarium komisi hadiah penerima pensiun
ceramah pada seminar dan memberi sebesar 2 juta rupiah. Perhitungan PPh pasal 21 dipotong dari pasal 17 Kedua, komisi buat penjaga barang, dagangan atau petugas dinas di luar asuransi. Contoh, Budi seorang penjaga barang dagangan hasil produksi PT Jaya Kita. Dalam bulan April 2015 menerima komisi sebesar Rp1.500.000. PPh pasal 21-nya yaitu 5% dikali Rp1.500.000 sampai dengan Rp75.000. Yang ketiga, penerima hadiah atau penghargaan sehubungan dengan perlombaan. Contoh, Andi pemain badminton yang tinggal di Semarang menjadi juara dalam turnamen dan mendapat hadiah penghargaan sebesar Rp20 juta. Bekerja sebagai pegawai PT Jaya Abadi, pensiun akhir tahun 2014. Pada tahun 2015, beliau menerima pensiun sebulan 3 juta rupiah. Penghitungan PPh pasal 21-nya itu sebagai berikut. Biaya pensiun 5% dikali 3 juta sampai dengan 150.000. Penghasilan neto sebulan sampai dengan 2.850. Penghasilan neto setahun 34.200. PTKP sampai dengan 67.500. PKP sampai dengan di bawah PTKP. Maka PPh pasal 1 setahun nihil atau bulannya 0, jadi tidak ada dikenakan pajak. Kesimpulannya, pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Pembayaran PPh 21 dilakukan pada tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Jumlah PPh 21 yang telah dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja dan pihak pemotong lainnya dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai kredit pajak. Bila yang menerima penghasilan merupakan wajib pajak luar negeri, pemungutan PPh-nya diatur dalam pasal 26 Undang-Undang PPh. Dalam penghitungan pajak penghasilan terhadap wajib pajak orang pribadi, penghasilan brutonya dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dan menggunakan tarif progresif. Jika penghasilan wajib pajak orang pribadi masih berada di dalam PTKP, maka wajib pajak orang pribadi tidak dikenakan pajak penghasilan atau PPh 21-nya nihil. Untuk penghitungan PPh 21 terhadap wajib pajak badan dan bentuk usaha tetap diharuskan membuat catatan atau pembukuan sebagai dalam penghitungan pajak penghasilan terutama. Setiap wajib pajak sesuai Undang-Undang PPh diharuskan mengisi surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Selain itu juga harus mengisi SPT masa bulanan bagi wajib pajak badan dan bentuk usaha tetap. Bagi wajib pajak yang terlambat setor atau tidak lapor atau lalai akan kewajiban perpajakannya, maka berdasarkan Undang-Undang PPh akan dikenakan sanksi sesuai